Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menjelaskan asal mula kita terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis gitu teman-teman ya. Karena untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis banyak sekali ragamnya ya. Kadang ada orang itu yang pertama kali terkena gangguan asam lambungnya itu pertamanya itu dari mah dulu atau dari yang lainnya dulu gitu teman-teman ya. Nah di season kali ini saya akan menjelaskan hal seperti itu sepengalaman saya teman-teman. Tetapi kalau misalnya pengalaman Anda berbeda, ya mungkin itu pengalaman Anda. Nah itu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya ya. Karena untuk seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya, dari mulai cerita pengalaman saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian macam-macam sensasi yang tidak nyaman yang saya rasakan waktu itu sudah saya share gitu teman-teman ya, dan bahkan bagaimana cara memahaminya, bagaimana cara mempelajarinya, kemudian bagaimana cara mengalihkan pemikiran negatif, kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi, itu sudah saya share di video-video sebelumnya. Makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya gitu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, dimohon ya videonya itu di subscribe dulu. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus menge-share tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga yang lebih pentingnya itu tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya teman-teman ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah ya, atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Asal mula terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis bagi setiap orang itu berbeda-beda teman-teman ya. Ada yang dari mahnya dulu gitu teman-teman ya, karena kalau misalkan kita lihat itu asam lambung itu asal mulanya memang kebanyakannya itu hampir sama dengan penyakit mah, tetapi berbeda teman-teman ya, berbeda. Tetapi di sini saya akan menjelaskan tentang asam lambung, bukan penjelasan tentang penyakit mah gitu teman-teman ya. Nah sebelum saya menjelaskan lebih jelas, lebih detail mengenai terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis bagi setiap orangnya, kita flashback dulu ya kejadian saya waktu itu, waktu terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis di pertama kalinya. Nah itu teman-teman, semoga saja pengalaman saya itu menjadi panduan buat kalian, menjadi pemahaman buat kalian. Oh ternyata asam lambung itu terkenanya bisa begini. Nah itu teman-teman ya. Nah itu ya. Nah dulu sebelum saya terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, saya itu biasa-biasa saja teman-teman ya. Tidak ada yang namanya gejala-gejala mah atau gangguan yang lainnya, tidak teman-teman ya. Dulu di waktu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika hendak mau menjelang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, justru saya itu baik-baik saja ya. Baik-baik saja, bahkan sebelum sebelum kejadian itu di malam harinya juga atau di besok harinya, di kemarin-kemarinnya itu fine saja, baik-baik saja teman-teman ya. Tenaga saya masih normal, pemikiran saya masih normal, keadaan saya itu masih normal teman-teman ya. Nah tetapi ketika waktu itu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, memang kehidupan saya sudah berantakan teman-teman ya. Yang namanya sering begadang itu setiap hari ya. Jadi untuk tidurnya itu, pola istirahatnya itu kurang lah gitu ya teman-teman ya. Kadang di malam hari itu tidur itu cuma 2 jam, 3 jam gitu teman-teman. Jadi tidur saya itu waktu itu kadang di jam 2, kadang di jam 3, sementara jam 5-nya saya sudah bangun lagi gitu teman-teman, harus melakukan aktivitas lagi. Nah itu teman-teman ya. Jadi di awal-awal saya itu tidak terkena penyakit mah dulu gitu teman-teman ya. Tetapi untuk orang-orang yang
terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Ada juga yang di awal-awal itu terkena gangguan mahnya dulu gitu teman-teman ya. Tetapi saya diceritakan di sini menceritakan tentang pengalaman saya gitu teman-teman ya. Nah ketika itu memang waktu itu di sekolah itu memang sedang ada banyak kegiatan lah gitu teman-teman ya. Jadi ada kegiatan akreditasi gitu. Nah akreditasi itu kalau di sekolah itu kayak macam penilaian buat sekolah lah gitu teman-teman. Jadi waktu itu memang banyak sekali kegiatan dan kemudian kegiatan itu dibagi-bagi ya. Dibagi-bagi, kebetulan waktu itu saya itu kebagian merias kelas ya, merias kelas, kemudian melatih anak-anak untuk tampil di acara akreditasi waktu itu. Nah, ketika menyiapkan akreditasi itu memang pekerjaan sangat banyak sekali ya. Bukan saya aja, semua guru-guru yang ada di sekolah itu banyak sekali kegiatannya ya waktu itu ya. Nah, termasuk saya itu waktu itu pagi-paginya saya mengajar eskul waktu itu ya. Kemudian sore harinya melatih anak-anak ya. Jadi sepulang sekolah itu saya melatih anak-anak. Nah, setelah melatih anak-anak pas abis itu maghrib ya, kebanyakan dulu itu saya beresnya itu antara jam 5 sampai jam setengah 6 beres ngajar melatih anak-anak gitu. Nah setelah setengah 6 itu bukannya istirahat teman-teman, saya lanjut justru bekerjanya merias kelas gitu. Kadang-kadang sampai jam 2, jam 3 subuh gitu teman-teman ya, karena kita dikerja waktu itu ya. Nah akhirnya ketika itu mungkin gitu ya teman-teman ya. Nah di situ baru ya makan saya nggak teratur teman-teman ya. Kemudian kebanyakannya ngopi sama rokok gitu teman-teman ya. Kemudian pas sekali nemu makanan itu makanan yang sangat pedas sekali teman-teman ya. Jadi lambung kitanya sedang kosong ditambah lagi mengkonsumsi makanan yang pedas gitu teman-teman. Jadi ketika kosong, ketika pertama kali diisi makanannya itu langsung makanan yang pedas ya, shock ya lambungnya ya. Itu pengalaman saya gitu teman-teman ya. Nah kemudian di suatu saat gitu ya, itu jangka waktunya itu hanya sekitar berapa minggu ya waktu itu ya, sekitar semingguan lah kalau nggak salah ya, seminggu lebih lah gitu ya. Nah ketika suatu saat setelah sering begadang begitu gitu ya, nah kemudian tiba-tiba pagi-paginya itu ketika saya menghadapi anak-anak, ketika sedang memberikan materi, akhirnya di situ mulai nggak nyaman gitu ya. Tetapi waktu itu saya tidak berpikir kalau ini adalah gangguan asam lambung teman-teman, tidak, sama sekali tidak terlintas ya. Waktu itu yang saya pikirkan, oh ini mungkin kurang tidur gitu gara-gara malam gitu ya teman-teman ya. Akhirnya saya memberikan materi itu dipercepat ya. Nah tetapi ketika mempercepat memberikan materi itu justru gula darah saya mungkin gitu ya teman-teman lagi benar-benar turunnya gitu ya. Jadi ada perasaan seperti mau pingsan, kemudian ada mual gitu, pengen muntah gitu. Nah ketika seperti mau pingsan itu baru pemikiran tentang kematian hadir teman-teman. Di pertama kalinya pemikiran tentang kematian hadir ya. Jadi seolah-olah saya itu mau pingsan, seolah-olah itu mau mati gitu teman-teman ya. Nah itu jadi sementara kematian, yang namanya pingsan itu tidak mau saya alami gitu ya teman-teman ya. Akhirnya waktu itu saya lari gitu teman-teman ya, saya lari kemudian menghampiri teman saya supaya dia itu mengantarkan saya ke dokter gitu teman-teman ya. Di awal-awal saya diantarnya itu ke puskesmas terdekat gitu teman-teman ya. Tetapi karena di puskesmas itu orang sangat berjubel sekali ya, banyak sekali orang-orang yang antri di puskesmas waktu itu. Sementara keadaan saya itu merasa saya belum tidak kuat ya, benar-benar sedang tidak kuat. Akhirnya saya menyarankan ke teman saya itu untuk langsung pergi mencari rumah sakit ya. Saya mencari rumah sakit, tetapi sambil mencari rumah sakit itu sambil mencari dokter-dokter yang buka lah gitu teman-teman ya. Tetapi karena waktu itu kejadiannya masih pagi, jadi dokternya itu belum buka. Akhirnya saya putuskan udahlah langsung saja ke rumah sakit, ini sudah nggak kuat saya bilang gitu ya. Dan akhirnya saya masuk rumah sakit. Ketika rumah sakit saya disuntik. Akhirnya di situ baru saya tertidur ya, tidak ingat apa-apa. Akhirnya besoknya kejadiannya seperti itu ya, kejadiannya seperti itu berulang-ulang. Nah akhirnya di situ saya mulai bertanya sama dokternya. Saya bilang, dok ini saya penyakit apa, saya bilang gitu. Nggak apa-apa katanya, Pak, Bapak baik-baik saja, Bapak itu cuma terkena asam lambung katanya gitu. Tetapi di situ saya merasa heran ya, kok kenapa ada cemasnya ya. Cemas ya, orang kayak mau menghadapi kematian lah kayak gimana ya, cemas ya gitu ya, perasaan cemas, pemikirannya kemana-mana.
Nah itu ya, jadi untuk mahnya justru saya itu tidak ada ya, di awal-awal saya itu tidak ada gangguan apapun teman-teman. Saya itu orangnya sehat walafiat waktu itu ya. Jadi ketika mulai terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, di awal-awal saya tidak dapat gangguan apa-apa gitu teman-teman ya. Untuk medisnya itu tidak ada teman-teman ya, kayak macam perut terasa melilit, perut panas gitu ya, kemudian ada kembungnya juga, tidak ada di awal-awal ya. Di awal-awal saya tidak merasakan hal seperti itu. Kemudian ulu hati juga di awal-awal itu saya tidak merasakan sakit gitu teman-teman ya. Nah akhirnya karena kejadian itu sering lemas, kemudian sering sempoyongan, sering cemas gitu teman-teman ya. Akhirnya sering tuh saya bolak-balik ya, kadang tangan sering gemeteran gitu teman-teman. Pokoknya untuk sensasi asam lambung dan ascites psikosomatis adalah, nggak usah dijelaskan ya, kalian juga tahu sendiri lah gitu ya. Nah kemudian setiap hari mengalami seperti itu, akhirnya ada perasaan penasaran tersendiri lah gitu ya. Akhirnya saya pindah rumah sakit ya, pindah rumah sakit sana sini, kadang dokter herbal didatangi, semuanya untuk pengobatan biar asam lambung kita itu membaik, biar keadaannya itu membaik. Semuanya sudah saya coba ya, dan akhirnya memang tidak ada perbaikan waktu itu. Nah selang beberapa waktu, seminggu 2 minggu, akhirnya ganti bulan, itu baru datang sensasi medisnya teman-teman ya, kayak macam ulu hati sakit gitu ya. Nah di situ ulu hati sakit, kemudian sering mengalami kembung, begah gitu teman-teman, perut melilit, dada panas, perut panas, pokoknya semua sensasi asam lambung itu ada. Nah dulu itu ketika sensasi itu mulai berdatangan, itu saya tambah bingung dan kemudian berpikir lagi, pikiran negatif itu hadir ya. Waduh ini penyakit makin parah saya bilang gitu ya, makin parah saya bilang ini penyakit. Akhirnya di situ saya cemas lagi, tambah cemas lagi ya. Kemudian akhirnya ketika bolak-balik rumah sakit, wah sudah puluhan kali ya masuk rumah sakit kayaknya waktu itu. Ke dokter juga sudah saya jambangi, dokter mana-mana aja. Nah di situ baru timbul rasa stres yang sangat besar waktu itu. Ini gangguan apa saya bilang gitu ya, ini dokter ini nggak cocok, rumah sakit ini nggak cocok. Dan yang lebih menjengkelkannya lagi waktu itu, semua dokter, semua rumah sakit, bahkan puskesmas juga waktu itu mendiagnosa saya itu asam lambung. Di situ baru ya pemikiran saya itu mulai pecah ya waktu itu. Ini asam lambung kok bikin begini, ini mungkin dokter yang ada di sini itu ngaco semua saya bilang gitu ya. Dan akhirnya ketika saya mengkonsumsi obat-obatan kayak gitu, dari dokter ini obatnya itu, dari puskesmas ini obatnya itu, dari rumah sakit obatnya itu juga. Akhirnya pure waktu itu saya menyerah waktu itu, ya sudahlah, saya bilang saya pasrah saja sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak mengkonsumsi obat. Nah, ketika saya tidak mengkonsumsi obat, pikiran tambah banyak karena memang sensasinya makin menjadi-jadi. Akhirnya di situ baru saya ngedrop ya. Nah ketika ngedrop tidak bisa bangun apapun, di situ baru saya mempelajari tentang asam lambung. Sebetulnya asam lambung itu apa ya, gitu ya. Di situ mulai mempelajari. Nah akhirnya di situ dapat kesimpulan, oh mungkin ya, saya itu dulu itu saat terkenanya bukan terkena bukan terkena mah gitu teman-teman, tetapi asam lambung, tetapi gara-garanya gula darah saya turun. Jadi gula darah saya itu turun waktu di awal-awal itu karena kelingan gitu ya. Gula darah saya turun, dan kalau misalnya gula darah turun itu rasanya memang seperti itu, oleng kayak mau pingsan gitu. Nah di situ mulai ada trauma mungkin ya. Ada trauma sementara, soalnya gini, untuk pingsan itu saya tidak mau ya. Tidak diinginkan lah untuk pingsan. Akhirnya di situ ada trauma tersendiri, dan akhirnya ketika banyak pikiran, penasaran ke rumah sakit ini, ke rumah sakit itu, akhirnya mungkin pencernaannya juga menjadi terganggu. Jadi mungkin ini kejadian pertama itu sebetulnya mungkin pencernaan saya itu baik-baik saja, tetapi bukan dalam kata arti baik-baiknya itu 100%, mungkin gangguannya hanya sedikit saja sebetulnya. Nah dikarenakan banyak pikiran, akhirnya dampaknya itu menjadi banyak sekali gitu teman-teman. Yang tadinya ulu hatinya nggak sakit menjadi tambah sakit gitu teman-teman ya. Nah di situ, jadi makanya bagi teman-teman yang bertanya, itu sebagai panduan ya buat teman-teman yang bertanya, Pak saya itu terkena asam lambung itu kayaknya bukan asam lambung deh katanya itu, tapi dokter itu bilang katanya saya itu asam lambung, tetapi untuk medis yang kayak Bapak ceritakan di video-video sebelumnya itu saya tidak ada katanya gitu.
Di awal-awal memang saya juga seperti itu, untuk medis kayak macam ulu hati sakit itu tidak ada gitu teman-teman ya. Itu mungkin dominannya di awalnya itu trauma saja dulu, mungkin karena ada gula darah yang sedang turun. Gula darah sedang turun, jadi ada kelayangan, pusing kayak macam gitu, kalian trauma gitu teman-teman ya. Jadi ada trauma dulu gitu ya. Ada trauma dulu karena trauma terhadap seperti mau pingsan tidak mau pingsan gitu teman-teman ya. Nah, akhirnya kesininya pencernaannya terganggu karena memang banyak pikiran. Karena untuk banyak pikiran itu bisa memicu asam lambung kita naik teman-teman ya. Nah, yang dikatakan dengan naik itu bisa asam lambungnya yang bertambah atau nilai keasamannya yang bertambah. Jadi yang asamnya dulunya sedikit bisa menjadi tambah asam gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi ini pertanyaan dari teman-teman, Pak saya itu asam lambungnya itu tidak ada medisnya yang sering Bapak ceritakan kayak macam perut panas di awal-awal seperti itu, tidak, katanya cuman kesininya ada yang seperti itu, katanya ulu hati menjadi sakit gitu. Nah apakah ini asam lambung saya itu lebih parah katanya gitu? Itu tidak teman-teman, itu proses asam lambung memang seperti itu gitu teman-teman ya, sepengalaman saya. Tetapi kalau misalkan kalian pengen lebih jelas detailnya, kalian boleh tanyakan ke dokter, karena dulu juga saya itu kalau untuk untuk memenuhi rasa penasaran saya itu, saya selalu konsultasi sama dokter teman-teman ya. Tetapi karena kalau seandainya sering curhat sama dokter, bolak-balik ke dokter, curhat lagi, malah nanti justru dokternya itu menyarankan ke psikiater teman-teman ya. Nah itu gitu, makanya kalau misalnya kalian sudah paham, sudah tahu diponisnya asam lambung, GERD arthritis psikosomatis, ya sudah, lakukan saja penanganannya. Penanganannya kan sudah saya jelaskan ya di video-video sebelumnya. Lakukan saja itu. Nah kalau misalnya kalian masih penasaran apakah itu asam lambung atau tidaknya, alangkah baiknya kalian periksakan saja ke dokter. Tetapi kalau misalnya kata dokter itu ya itu asam lambung, ya sudah, jangan mencari penyakit-penyakit yang lain. Dan untuk varian asam lambung itu berbeda-beda setiap orangnya teman-teman ya. Ada yang terkena mahnya dulu, ada yang tidak, ada yang langsung gitu. Kayak macam saya kan langsung ya. Pertama itu tidak ada mahnya, kemudian karena memang ada trauma, akhirnya saya terkena mahnya, akhirnya mahnya dinyatakan dengan kronis. Dan kemudian untuk ponisan dokter itu bermacam-macam dulu itu ya. Saya itu pertama di puskesmas asam lambung, di rumah sakit yang pertama juga asam lambung gitu teman-teman ya. Tetapi berbeda dengan rumah sakit yang lain yang menyatakan itu saya itu GERD, gastroesophageal reflux disease. Kemudian pindah rumah sakit lagi, ada yang menyatakan dengan dispepsia, ada yang menyatakan gastritis. Tetapi setelah saya pelajari, memang ketika berbeda-beda diagnosa itu membuat saya bingung. Tetapi ketika saya pelajari ternyata itu ruang lingkupnya hanya itu aja sih sebetulnya ya. Itu sepengalaman saya gitu teman-teman ya. Jadi ruang lingkupnya hanya itu aja di seputaran pencernaan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman nih, karena sekarang hujan nih. Ini sekarang lagi kehujanan nih. Kirain tadi nggak akan hujan, cuman sekarang hujan. Jadi videonya saya hentikan ya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga videonya itu menjadi pemahaman kalian. Jadi kalian itu lebih tahu tentang seputaran asam lambung dan arthritis psikosomatis sepengalaman saya gitu teman-teman ya, bukan cerita dokter. Nah itu teman-teman, dan doa saya semoga saja itu teman-teman itu cepat kembali lagi keadaannya kayak dulu lagi. Keadaan kalian itu yang sehat dulu itu cepat kembali lagi, karena saya tahu persis keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap ceria, agar masih tetap bisa menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.